Video ini buat kamu yang belum dapat kerjaan sampai sekarang. Iya, kamu yang udah ngelamar ke belasan, puluhan, bahkan mungkin ke ratusan tempat tapi nggak satu pun yang benar-benar ngerespon. Tiap hari buka email, berharap ada pesan baru, tapi yang masuk hanyalah iklan atau sekedar promo belanja. Kadang kamu cuma bisa ketawa kecil, tapi di dalam tuh udah pengen nyerah. Pasti capek banget ya. Tapi tenang ya, kamu nggak satu-satunya yang ngerasain ini. Aku tahu perasaan itu pasti nyiksa banget. Rasanya kayak semua orang udah punya tempatnya masing-masing, sementara kamu masih di titik start dan bingung harus kemana. Temen kamu cerita soal kantor baru, gaji pertama, proyek besar, dan kamu cuma bisa ikut senyum tapi dalam hati nanya, kapan ya giliranku? Kadang kamu juga mikir, mungkin aku gak sepintar itu, mungkin aku juga gak cukup keren buat dilirik. Tapi tahu nggak, kadang dunia cuma lagi nguji sabar kamu. Dia bukan gak ngasih, tapi dia cuma mastiin, kamu siap nggak kalau aku kasih kesempatan nanti? Karena jujur aja, kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi soal tanggung jawab, mental, dan arah hidup. Mungkin kamu belum dapat sekarang karena kamu masih disiapin buat yang lebih cocok. Tapi ya emang gak bisa dipungkiri, susah banget buat nggak bandingin diri sendiri sama orang lain. Lihat story teman udah pada kerja, udah bisa traktir orang tua, sementara kamu masih bantu-bantu di rumah. Dan orang-orang sekitar udah mulai nanya, udah kerja di mana sekarang? Dan kamu cuma bisa senyum sambil jawab, masih nyari, doain aja ya. Habis itu kamu pura-pura sibuk biar gak kelihatan malu. Tapi kamu gak perlu malu karena kamu lagi berproses. Dan proses itu gak semua orang kuat buat jalanin. Ada yang dapat kerja cepet tapi stres karena nggak cocok, dan ada juga yang dapatnya lama tapi begitunya dapat ternyata itu tempat yang bikin dia berkembang. Jadi jangan pernah ngerasa ketinggalan karena semua orang punya waktu mulai yang berbeda. Tapi aku juga ngerti sih, ada hari dimana kamu udah gak semangat ngapa-ngapain. CV udah kamu kirim, portofolio udah kamu benerin, tapi hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya kamu milih untuk rebahan seharian, buka TikTok, scroll video motivasi, tapi malah tambah down. Gini ya, gak apa-apa kok kalau kamu mau istirahat, gak usah maksa produktif tiap harinya. Istirahat bukan berarti kamu nyerah, itu cuma cara tubuh dan pikiran kamu buat ngisi ulang tenaga. Tapi jangan lama-lama diem ya, karena kalau kamu berhenti terlalu lama, nanti semangatmu bisa hilang beneran. Coba aja lakuin satu hal kecil tiap harinya, gak harus besar kok. Contohnya, kirim satu lamaran, baca satu lowongan, dan perbaiki satu hal di CV kamu. Nanti tanpa kamu sadari, ternyata kamu udah melangkah lebih jauh daripada hari kemarin. Kadang yang bikin kita sakit itu bukan gagal dapat kerjanya, tapi cara kita ngelihat diri sendiri setelah gagal. Kamu bahkan mulai mikir bahwa kamu gak berguna, padahal yang kamu butuhin itu bukan hasil, tapi waktu. Kamu belum gagal, kamu cuma lagi belajar. Coba deh ubah cara pandangnya. Daripada bilang, aku belum dapat kerja, mending bilang aku lagi nyari tempat yang pas buat aku. Kedengarannya emang sepele, tapi kata-kata itu sangat penting karena yang kamu ucapin bisa menjadi doa buat diri kamu sendiri. Dunia dengerin loh. Pernah gak sih kamu ngerasa dunia kayak gak adil? Ada orang yang bahkan belum lulus kuliah tapi udah kerja. Ada yang kayaknya asal lewat aja keterima. Sedangkan kamu yang udah berjuang mati-matian malah belum dapat kesempatan. Kadang kamu sampai mikir, emang usaha sebesar ini gak ada hasilnya ya? Tapi percayalah, hasil itu bukan cuma soal diterima kerja aja. Kadang hasilnya adalah kamu yang hari ini lebih sabar dari kemarin. Kamu yang sekarang udah lebih kuat menghadapi penolakan, dan kamu yang gak gampang jatuh kayak dulu. Dunia itu lucu, dia gak selalu ngasih kita apa yang kita mau, tapi sering banget ngasih apa yang kita butuhin dulu. Mungkin sekarang kamu butuh waktu buat nemuin siapa diri kamu, biar nanti pas kerja kamu gak ngerasa kosong. Kamu juga mungkin udah bosan dengan kata sabar, karena jujur aja sabar itu gak ngasih makan. Tapi tahu gak, kalau kamu bisa sabar di fase ini, nanti kamu akan lebih tahan banting daripada banyak orang. Orang yang pernah nunggu dan gagal biasanya punya hati yang lebih kuat di saat sukses datang. Kamu gak sadar aja kalau sekarang kamu lagi ditempa buat jadi orang yang tidak gampang nyerah. Jadi meskipun lampunya belum nyala, jangan matiin saklarnya, karena bisa jadi sebentar lagi listriknya nyambung. Kadang yang paling berat bukan karena belum dapat kerjanya, tapi karena tiap hari harus lihat wajah orang tua yang nanya dengan halus, udah ada kabar nak? Dan kamu hanya bisa tersenyum kecil sambil jawab, belum mah, doain aja. Padahal setelah obrolan itu kamu langsung masuk kamar dan diem dalam waktu yang lama banget. Kamu ngerasa bersalah, ngerasa beban, tapi juga gak tahu harus gimana lagi. Tapi percayalah ya, orang tua kamu gak cuma pengen kamu kerja, tapi mereka pengen kamu bahagia. Mereka cuma gak tahu cara ngomongnya selain lewat pertanyaan itu. Jadi jangan benci pertanyaannya ya, karena di balik kata udah dapat kerja belum, sebenarnya ada doa. Semoga anakku gak capek terus, semoga dia segera nemuin jalannya. Dulu kamu dan temanmu pasti bareng-bareng berangkat kuliah,
bercanda soal masa depan. Dan sekarang mereka sibuk kerja, sibuk nikah, dan sibuk hidup. Kadang mereka sampai lupa nanya kabar kamu, tapi itu semua bukan karena mereka sombong, tapi karena mereka udah di dunia yang ritmenya berbeda. Jadi jangan terlalu sedih kalau kamu merasa tertinggal. Kadang sepi bukan berarti kamu sendirian, tapi karena kamu lagi diminta fokus dulu ke perjalananmu sendiri. Ada waktunya nanti kamu bakal punya teman baru yang sama-sama ngerti gimana rasanya mulai dari nol. Saat pagi hari kamu bangun, tak kenapa pengen nyoba kirim lamaran lagi. Kamu buka laptop, nyeduh kopi, baca lowongan yang kayaknya cocok. Mungkin hati kamu udah nggak seantusias dulu, tapi tetap aja kamu ngetik. Nah, itulah yang namanya harapan. Bukan yang besar dan heboh, tapi yang kecil, diam-diam, dan tetap ada. Dan harapan kecil kayak gini seringkali yang nyelamatin kita. Kamu tahu nggak, hidup itu bukan cuma soal siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang nggak berhenti jalan meski capek. Kadang kamu ngerasa semua usaha kamu percuma, tapi sebenarnya enggak. Semua lamaran yang kamu kirim, semua doa yang kamu bisikin, dan semua tangis yang kamu tahan, semuanya dicatat, meski kamu nggak tahu kapan balasannya datang. Dan nanti waktu panggilan itu beneran muncul, kamu akan baca pelan-pelan sambil senyum. Oh, ini ternyata jawabannya. Jadi jangan berhenti ya, dunia masih butuh orang kayak kamu yang berjuang diam-diam tapi hatinya tetap baik. Dan buat kamu yang lagi nunggu kabar baik, percayalah dia nggak akan hilang, cuma lagi nyiapin waktu terbaiknya. Caca di sini cerita buat kamu yang lagi berjuang.